Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum urinalisa, di mana kita akan memeriksa protein urin dengan metode pemanasan dengan asam asetat, yaitu tujuannya adalah untuk menentukan ada dan tidaknya protein dalam urin yang dilaporkan secara semi kuantitatif. Prinsipnya adalah protein yang ada dalam keadaan koloid dipresipitatkan sehingga memberikan gambaran yang dapat dinilai secara makroskopis berdasarkan derajat kekeruhan yang terjadi. Alat dan bahannya adalah urin segar, kemudian penjepit tabung, kemudian tabung reaksi, kemudian lampu spritus, kemudian asam asetat 6%, dan kita akan melakukan pemeriksaannya adalah di mana, yaitu kita masukkan urin yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi sebanyak 2/3 penuh. Kemudian dengan memegang tabung reaksi pada ujung tabung, kita lakukan pemanasan dengan menambahkan asam asetat. Kemudian kita akan memanaskannya lewat ujung tabung. Kita akan panaskan selama 30 detik. Jika terjadi kekeruhan, maka kita akan menambahkan asam asetat sebanyak 2-3 tetes. Kita akan menambahkan asam asetatnya sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita lihat apakah terjadi kekeruhan atau tidak. Untuk sementara yang ini tidak terjadi kekeruhan. Ini positif 1, ada terjadi kekeruhan sedikit. Ini positif 2, ini positif 3. Kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan glukosa di dalam urin. Tujuannya untuk menentukan ada tidaknya glukosa dalam urin. Prinsipnya adalah glukosa dalam urin akan mereduksi ion kupri yang terdapat dalam reagen menjadi ion kupro yang akan mengendap dalam bentuk CuO dan Cu2O yang berwarna kuning hingga merah bata. Alat dan bahannya urin, larutan benedik, pipet, penjepit tabung, lampu spritus, tabung reaksi, kemudian rak tabung. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan urin gula darah. Kita masukkan sebanyak 5 ml. Kita masukkan 5 ml reagen benedik ke dalam tabung gelas ukur. Sebanyak 5 ml.
Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita teteskan sebanyak 8 tetes urin. Atau kemudian kita bakar dengan bunsen. Dikocok ya. Kemudian kita bakar dengan bunsen. Membakarnya tidak di ujung tabung ya. Kalau di ujung tabung dia mendidih, dia akan loncat keluar. Hasilnya positif 1, hijau kekuningan. Positif 2, kuning kehijauan. Dan positif 3, merah bata. Ini hasil interpretasi di glukosa dalam urin. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan bilirubin di dalam urin, yang tujuannya adalah menentukan ada dan tidaknya bilirubin dalam urin secara kualitatif. Di mana prinsipnya adalah iodium akan mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Yaitu sampelnya adalah urin segar, kemudian rak tabung, dan reagen iodium 1%, kemudian pipet tetes, dan kita akan melaksanakan pemeriksaannya. Diisi tabung reaksi sebanyak 5 ml urin. Kita akan menggunakan ini gelas ukur 5 ml. Baiklah, kita akan melakukan pengambilan urin sebanyak 5 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, melalui dinding tabung kita alirkan iodium secara perlahan-lahan. Kita alirkan iodium beberapa tetes. Kemudian kita lihat reaksinya. Kalau terbentuk cincin berwarna hijau, kita lihat dengan lapang pandang hitam. Kalau dia terbentuk cincin berwarna hijau, dia akan positif. Kalau tidak ada cincin berwarna hijau, maka dia dinyatakan negatif. Akan melanjutkan pemeriksaan Rotera
yaitu pemeriksaan benda keton di dalam urin. Tujuannya adalah menentukan ada tidaknya benda keton dalam urin dengan metode Rothera. Prinsipnya ialah natrium nitrofusid yang terdapat dalam reagen Rothera akan bereaksi dengan aseton atau asam asetoasetat membentuk suatu zat yang berwarna ungu. Alat dan bahannya yaitu reagen Rothera, ya, urin segar, dan botol penampung urin. Kemudian tabung reaksi, pipet tetes, kemudian amonium hidroksida pekat. Masukkan 5 mili urin kemudian kita masukkan sepucuk reagen Rothera ke dalam urin tersebut dan dikocok sampai rata. Kemudian kita beri amonium hidroksida sebanyak 1 sampai 2 mili. Kemudian kita lihat apakah terbentuk cincin ungu. Ini hasilnya positif, yaitu terbentuk adanya cincin ungu. Maka Rothera dibaca positif. Normal Rothera ini di dalam urin adalah negatif. Kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan sedimen urin, di mana urin kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Kita seimbangkan supaya nanti pas memutarnya tidak berbunyi. Kemudian kita masukkan ke dalam sentrifuge yang kita putar dengan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Kemudian setelah selesai di sentrifuge, kita periksa di bawah mikroskop. Kita periksa di bawah mikroskop. Yang kita ambil supernatan yang di bawah ini, yang di atas kita buang. Kita buang secara perlahan-lahan. Dan kita ambil di bawah, di dalamnya, paling bawah, dan kita tuangkan di objek gelas. Kemudian kita tutup dengan deglas dan kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop
dengan perbesaran 10 kali. Untuk mencari lapang kandangnya. Kemudian untuk eritrosit kita lihat dengan perbesaran 40 kali. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan urin stick. Di mana sticknya ini kita gunakan. Urin kita masukkan ke dalam tabung, kemudian kita masukkan sticknya. Setelah terendam, kita keluarkan. Kita tunggu beberapa menit dan kita baca berdasarkan warna yang kita nampak. Kita laporkan berdasarkan warna yang ada pada kotak. Kita sesuaikan dengan urin stick yang kita lakukan tadi. Adalah eritrosit di dalam urin yang dilihat dalam perbesaran 40 kali, dan ini adalah bentuk leukosit yang ada di dalam urin yang dilihat dalam perbesaran 40 kali. Ini sel ragi dalam urin yang kita lihat dalam perbesaran 40 kali juga. Yang ini adalah sel epitel squamosa, kita lihat dalam perbesaran 40 kali. Ini bentuk gambar silinder. Ini kita lihat di dalam urin silinder hyalin dalam perbesaran 10 kali, dan ini adalah silinder lilin dalam perbesaran 10 kali. Ini adalah silinder granular dalam perbesaran 10 kali, dan ini adalah silinder eritrosit dalam perbesaran 10 kali juga. Kemudian kita dapat melihat kristal di dalam urin. Ini adalah kristal triple fosfat yang dilihat dalam perbesaran 40 kali, dan ini adalah kristal kalsium oksalat yang dilihat dalam perbesaran 40 kali juga. Ini adalah kristal tirosin dilihat dalam perbesaran 40 kali. Yang ini adalah berbagai cemaran di dalam urin, seperti serat tumbuhan, bakteri juga. Selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan tes kehamilan pada urin, di mana tes ini akan mendeteksi adanya HCG, hormon HCG yang ada di dalam urin, dan kita akan melakukan tes berikut dengan cara strip urin. Bahannya urin segar, kemudian strip urin. Kita akan melakukannya. Kita masukkan strip sampai garis tanda hitam di bawah, kemudian kita tunggu beberapa menit. Kita tunggu beberapa menit dan kita akan melihat hasilnya. Hasil yang kita dapat ada garis 2 merah 2, itu dinyatakan dengan positif.
Demikianlah praktikum yang kita laksanakan pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.